Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Mungkin yang belum kenal bisa panggil saya Menyan ya. Ini ada dua teman saya, dua rekan kerja saya yang udah kayak saudara. Yang namanya di kapal 2 tahun bareng kan ya, terpaksa saudara lah ya. Mungkin ini bisa memperkenalkan diri masing-masing nih dengan Mas siapa? Yang botak ini Mas Noel. Mas Noel dari mana ya? Dari Tangerang. Dari Tangerang, tapi keturunan Batak ya. Keturunan Batak. Lalu ini yang belakang. Hai, nama saya Abdul Rosid. Abdul Rosid. Saya dari Subang. Abdul Rosid. Sebelumnya kalian berdua dari PT mana ya? Saya dari PT Saci Bang. Dari PT Saci. Iya. Saya pure dari PT Triple S. Triple S. Tapi berangkat dari SS. Iya Bang. Berangkat dari, kita bertiga bareng nih satu kantor, berangkat dari PT SSS yang ada di Bekasi. Kontrak PT 2 tahun ya kita semua. Iya Bang, sama udah. Kita bertiga kontrak PT 2 tahun di kapal Cina Mingxiang 858, atau orang Cina bisa menyebutnya Mingxiang Pawopa. Untuk masalah kasbon, kalian berdua kasbonnya gimana? Saya dikenaikin kasbon 3 juta. Kalau nggak salah. Kasbon 3 juta. Iya. Enggak, kalau di yang di PKL-nya berapa kasbon? Total semua sama pemberangkatan sama 300-an lah, 1.300-an. Kalau Mas Abdul berapa? Iya, sama kayak dia. Sama 1.300 ya, saya juga 1.000. Kalau dirupiahin berapa Bang? Ya kalau 1.300 kalau dirupiahin ya hampir 20 juta. Mungkin yang ada juga sih teman kita yang nyampe 1.400, 1.500, tapi yang gak apa-apa, orang kebutuhan mungkin. Tapi kalau untuk masalah kasbon sendiri sebenarnya kita perlu nggak sih ngambil uang segitu banyaknya untuk berangkat, atau tadinya emang nggak tahu kalau semisal kasbon, namanya kasbon kan kita tinggal minta terus langsung dikasih. Nah, penting apa nggak terlalu penting apa gimana? Soalnya kalau udah di kapal kan jadi pikiran juga, utang kita masih banyak sama PT. Untuk Mas Noel sendiri gimana pendapat Mas Noel? Ya kalau di darat ya, kalau kita viewer kan mikirkan kan penting buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga yang di rumah juga kan. Ya Maaf pasti ini sambil rokok. pas di sini juga ya kita berpikiran juga gimana cara bayar ya. Iya. Itu. Yang penting mah di sini kerja lancar, ya gaji per bulan ya, ntar tinggal kalau bayarnya gimana kan kita kan bisa di sini kan kita kerjakan digaji juga kan. Jadi entah itu potongannya jadi berapa bulan kan, yang penting lunas sama finish kontrak dulu. Iya benar Kalau sih. menurut Mas Abdul sendiri gimana? Jujur kalau saya penting nggak penting. Penting nggak penting ya? Satu, pentingnya Nah, ongkos pulang balik. Buat makan ini. Nggak pentingnya di sini. Bingung mikir bayarnya. Itulah poinnya Bang. ini juga ada teman kita juga nih, tapi dari beda PT, ada Mas Didik dari Batak. Nggak penting, yang penting apa? Yang penting upload Ya ini saya lagi mewawancarai saudara Noel dan saudara Abdul. Mungkin Mas Didik juga kalau kiranya mau menjawab juga nggak apa-apa sih. Lah ini kan Mas Didik kan, ini biar kelihatan di kamera. Mas Didik kan ini udah pengalaman di Cumi juga udah 3 tahun. Nah ini kan kita bertiga kan belum pernah di kapal Cumi. Kalau saya kalau di kapal sih udah pernah, cuman bukan kapal Cumi, kapal troll. Untuk Mas Abdul sama Mas Noel nih yang baru pertama kali di kapal, kalian berdua mabuk laut apa enggak nih? Nah, kalau aku sih enggak sih. Kalau Sama kamu? sekali enggak.
Kalau makan Nggak salah. Kan ya, Makan ya. lancar. lancar ya. Kalau Mas Abdul gimana? Saya jujur bang, mabok laut bang, 1 minggu bang. Mabuk laut Sabtu. Itu cara mengatasi mabuk laut itu gimana? Saya pun bingung bang, saya tidur mulu bang. Nggak tahu sembuh sendiri ya. Oh, enggak, ada teman namanya Mas Tono, saya dikasih jamu usus. Oh, iya itu mungkin barangkali yang non atau yang udah berangkat mungkin ya juga sama mabuk laut juga ya. Itu kemarin dikasih obat sama Mas Tono, itu obat usus. Jadi teman saya ini si Abdul emang mabuk laut selama 1 minggu. Ya nggak Abdul juga, aku juga mabuk laut. Cuman cara mengatasi mabuk laut sih sebenarnya sih banyak. Bisa jelasin aja sama Mas. Mungkin kayak kita jaga pola makan. Kayak namanya mabuk laut kan makan kan pasti nggak enak. Jadi penciuman juga jadi ini ya apa? Iya. Jadi lebih peka, bau-bauan kayak masakan Cina pun kita jadi peka, kayak namanya belum biasa ya, kaget lah. Jadi awalnya itu pengen muntah-muntah terus. Namanya mabuk laut ya pasti muntah-muntah terus. Yang penting sih itu pola makan satu. Yang kedua mungkin kita harus rutin mandi, rutin cuci muka, rutin apa. Jadi walaupun awalnya males ya dipaksain, ntar juga sembuh sendiri. Tapi kalau kita males-malesan tiduran terus bukannya sembuh malah tambah parah, jadi nambah datang penyakit baru. Mungkin itu sih kalau kata gua kalau mabuk laut. Tapi ini kawan gua salut nih, belum pernah di kapal nggak mabuk laut sama sekali. Ya gimana nggak mabuk laut, orang dia makan juga tinggal makan. Di sini makanan kayak Abdul sendiri babi nggak terlalu doyan, ini babi pun makan. Orang enak kan, enak mal babi ya. Enak. Ya mungkin itu. Intinya enak harus makan. Itulah mengatasi mabuk laut. Kalau nggak makan mati. Tapi untuk ngatasi mabuk laut ini kan susah nggak susah ya, soalnya kan yang pertama kita belum pernah masak masakan orang Cina. Ini buat yang non, masakan Cina sendiri tuh menurut lidah kamu itu, menurut kamu gimana, lidahnya cocok apa enggak? Ya, awalnya nggak cocok, Awalnya nggak cocok, tapi mau gimana lagi bang? Kita Ada- sehari-harinya ketemunya itu lagi ya, mau nggak mau cocok-cocokin bang. kalau Noel gimana Noel? Kebanyakan nggak cocok sih. Banyak yang nggak cocok ya. Kebanyakan Enak tapi banyak milih-milih. Cerita juga daging babi juga banyak yang dipilih-pilih juga. Nggak semuanya mau dimakan. Nggak ya. semuanya nggak dimakan. Berbeda. Yang Berbeda. ada kulit bulu-bulunya. Iya, itu yang ada dimakan. bulu-bulunya tuh jangan. Iya. Intinya. Kalau di Iya bukannya kalau emang doyan, emang kalau ada bulu-bulunya gimana? satu Gigi belum monyet. sudah itu belum benar dicuci bersih, belum, karena di rumah sendiri masak juga. Iya masak babi juga, tapi Iya. ya nggak sampai bulu-bulunya. Itulah masih ada lah. Ya kalau kamu makan babi kan ya makan, cuman milih-milih juga ya. milih-milih juga. lebih sakit nggak dimakan. Kalau saya sih masih megang prinsip saya yang dulu saya, di kapal yang pertama saya juga makan. Saya malah dulu pikirnya makanan Cina itu nggak enak semua. Pikiran saya itu kayak gitu dulu. Cuman dulu kan saya satu kapal sama orang Cirebon, saya nanya, emang kok kamu makannya kok lah banget sih, emang enak kan kayak gitu. Terus dia jawabnya kalau ada mie apa bakso ya mending makan mie apa bakso. Cuman ya gimana lagi, orang adanya ini ya udah makan aja udah, yang penting mah kenyang nggak mabok gitu. Ya itu jadi prinsip saya sih. Jadi ya emang adanya kayak gini gimana lagi. Cuman perbandingannya dari kapal kemarin sama sekarang itu makanannya kalau di sini sih enak, kayak masakan Indo, kayak sayur-sayuran, kuahnya juga masih enak, kayak masak bebek, masak apa, masak cumi itu kuahnya juga enak juga, kayak nggak jauh beda lah sama makanan Indonesia. Cuman tempe nomor 1, tempe ya. Ya mungkin saya mau lanjut ke pertanyaan
selanjutnya buat Mas Noel sama Mas Abdul ya. Oh iya. Ini kan Upload mana? cara adaptasi sama orang Cinanya sendiri gimana? Mungkin saya mau ngasih tahu nih, kalau orang Cina kan sebelumnya kayak di darat sih saya sering bilang sama teman-teman saya yang mungkin belum pernah di kapal, maksudnya kayak orang Cina itu kalau pukul kayak gini, pukul kepala, pukul kayak gini itu biasa, gak marahin, kecuali sampai nonjok itu baru. Cuman kalau orang Cina kan budayanya kan emang asal keplak. Kalau orang Indonesia kan kalau kayak gitu kan kaget. Sebenarnya sih bukan masalah besar, cuman kayak kita yang belum tahu aja kaget gitu. Mungkin kayak Mas Noel sama Mas Abdul sendiri untuk adaptasi sama orang Cina sendiri gimana? Ya, Maksudnya kayak katakanlah mandornya kan sering mukul, sering apa, cuman ya biasa sih kayak gitu kan biasa ya. ya Itu sebenarnya. tapi kalau menurutmu waktu awal-awal itu gimana itu? Ya kurang ajar sih. Kurang ajar ya? Kurang ajar juga kan, kita kan juga di darat di Indonesia juga kan nggak pernah namanya asal geplak, asal tendang. Ya pas kita di sini ya Kaget. kaget juga, jadi tangan ringan ngerinya gitu. Jadi kan gara-gara dia atasan juga kan, ya mau gimana lagi, kita tahan daripada gaji kita yang kena. Kenapa Baik lagi sama ke ya? gaji gitu. Untuk Mas Abdul gimana? Kalau saya jujur saya juga kaget bang. Kaget ya. Tapi namanya juga orang. Saya juga. Gak apa-apa, ngomong-ngomong aja, nggak usah grogi. Saya mau anggap aja, aja nggak ngobrol. apa-apa. Iya. Saya mau nunggu aja nggak apa-apa. Niat saya kerja. Saya lihat aja ke depannya gimana. Tapi untuk Mas Abdul sendiri apa Mas Noel pernah nggak sampai dipukul apa sampai ngena itu? Kok gini amat sih kerja di kapal gitu? Jujur, saya pernah. Ya tapi Diapain itu? saya kena pukul, ketampar pakai cumi bang. Ditampar pakai Ya, cumi ya. ya, karena saya salah bang. Jadi kan namanya ada sebab ada akibat ya. Iya. Maksudnya kan permasalahannya itu gimana tuh kok tiba-tiba sampai dipukul cumi? Ya, maklum saya salah pilih Wak- cumi. Oh, waktu making cumi. Iya. Jadi udah dikasih tahu cuman belum paham Iya, apa namanya baru. namanya baru. Maklum. Ya baik lagi, namanya juga saya kerja. Hmm. Jadi saya mau ini aja. Untuk Noel sendiri gimana? Pas bagian ini sih bongkar Jutung. sutung. Kalau sutung tuh kalau di Indo itu bongkar freezer ke palka. Palka itu kayak penyimpanan biar nggak mencair lah sebutannya. Kan bagian naruh ke bawah. Jadi kan nggak tahu kalau misal tangga itu di sebetulnya kayak perosotan lah. Kalau kita kan sebetulnya kayak perosotan. Itu nggak diangkat lagi. Itu loss bahasa lah, sebetulnya komunikasi juga. Nah, kulit ke bawah. Pala jadi kayak mainan basket. Oh ya, aku ingat. Jadi kan waktu jutung itu kan si Noel kan bagiannya ngelemparin ke bawah, ngelemparin karung ke bawah. Jadi kan cumi di packing, ditaruh di karung, terus dilempar ke bawah. Itu kan ada, ya tinggal ngelemparin ke bawah doang. Itu kan ada selorotannya. Ya yang di bawahnya itu udah penuh, jadi udah nggak perlu pakai selorotan. Lah si mandornya itu bilang, ini apa kan udah ditaruh di bawah selorotannya. Lah dia kan dikasih tahu, udah dilemparin itunya, karungnya lemparin aja. Dia kan nggak tahu, malah tolak. Terus dia dikepang nggak yang bola basket. Tapi ya wajar sih, wajar namanya nggak tahu sih. Tapi kalau ya namanya permasalahan kan banyak faktor ya, kayak miskomunikasi, apalagi kalau di sini kan keterbatasan bahasa, jadi pemicu masalahnya itu lebih gede dibanding kalau kita kerja di Indo kan. Kalau semisal kita disuruh apa kan kita kan langsung paham. Kalau di sini kan miskomunikasi namanya, masih
non kan, jadi masalah bahasa itu nggak terlalu bisa, cuman ya kita sama-sama belajar walaupun taunya cuma puyau puyau puyau. Olah bang, olah. Ya sama olah. Ya mungkin kalau semisal masalah kayak budaya Cina itu asal keplak entengan tangan apa gimana, ya kita sesama ABK ya dihitung aja lah ABK Indonesia ada berapa, terus dirembuk itu masalahnya itu gimana. Terus di sini kan juga ada yang namanya juru bahasa, jadi yang tahu bahasa lah, jadi biar kita nanya ini nyelesainya gimana, dirembuk di apa, jadi nggak sampai jadi masalah besar. Kalau kayak gitu kan enak, apa-apa dirembuk, terus apa-apa diomongin kayak gitu, jadi enak. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu kita tahu semua. Kayak kemarin kan sempat ada kayak kemarin kan sempat ada permasalahan sedikit gesekan. Ya sebenarnya sih mau ngingetin sama mandornya aja, maksudnya kalau di Indonesia itu nggak ada yang namanya kayak gini. Kalau semisal dibilangin ya bilangin aja, kalau semisal dibilangin nggak tahu ya bilang sama juru bahasanya. Itu kan kemarin kan kita nyari solusi bareng-bareng, terus udah ketemu kan, terus dikasih tahu sama mandornya, ya udah pang. Tapi masalah udah clear, udah lewat sih, alhamdulillah. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya iya, aja. Bang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini harapan untuk ABK non sama yang mau atau X lah yang mau berangkat lagi di kapal, harapannya itu gimana? Harapan ya. Maksudnya kalau kata saya sendiri sih, kalau semisal emang di darat masih ada kerjaan sih nggak usah jauh-jauh kita keluar negeri apa masih ada masalah kita putek terus kita putusin ke kapal, jangan. Kalau semisal emang benar-benar mau jadi pelaut, mau kerja di kapal, ya harus matengin dulu, jangan harus dipikir mateng-mateng, ntar kaget. Kalau di kapal kan ya namanya kerja ya capek, ya namanya kerja ya enak ya udah di kapal, ya gimana lagi, kontrak udah 2 tahun kan harus kita selesaiin. Mungkin buat Mas Noel gimana ya, kalau itu sih, kalau misalnya ada kerjaan di darat ya lebih kerja di darat gitu loh. Kalau ada permasalahan misalnya ya masih bisa diselesaikan secara baik-baik gitu kan. Kalau misalnya masalah sama keluarga ya lebih omongin aja dulu, jadinya kan yang nggak biasanya di laut, terus apalagi kita namanya nggak ada sinyal ya, yang biasanya kita main Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, yang lain-lain lah, atau video call sama pacar. Itu di sini tuh tuh udah nggak ada sama sekali. Kalau udah di tengah laut ya. Tengah laut apalagi itu. Ya lebih mikir matang-matang lagi lah gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau emang mau benar-benar kerja di kapal ya. Ya nggak ada salahnya kalau jiwa udah namanya suka di laut, ya monggo silakan gitu loh. Iya, namanya monggo ya silakan ya guys. Gimana Mas Abdul? Ih, ketawa mulu di Mas Abdul. Saya sarankan kalau pribadi saya jangan ke sini. Kenapa Mas Abdul? Kenapa? Pahit banget. Apa-apa susah. Pokoknya semua susah. Ya tergantung diri sendiri aja sih ini mah. Gimana baiknya? Kalau pengen ke laut, pengen di darat. Kalau pribadi saya mah jangan. Mungkin lebih beratnya itu kayak kita nggak bisa komunikasi gitu. Nah satu itu. Jadi kita emang di sini kalau udah di kapal itu susah guys buat komunikasi, apalagi buat komunikasi sama keluarga, entah itu yang udah punya pacar ya sama pacar, yang punya istri ya sama istrinya. Satu aja poinnya sih, intinya mental. Nah itu doang. Kalau semisal mentalnya masih setengah-setengah sih jangan tapi tapi ya
Ya terserah Tergantung. Anda aja maunya gimana. Kalau semisal mau memutuskan untuk kerja di laut ya dimatangin aja itu sih. Alasan kamu kenapa sampai kerja di kapal gimana, Wel? Alasannya Dijual. nggak Minum cocok gas, di minum gas. nggak cocok di darat sih. Ini bukan sebenarnya. sponsor ya, guys. Nggak cocok di darat. Contohnya Pepsi, guys. Kenapa nggak cocok di darat? Itu karena susah sekarang cari kerjaan di darat itu. Kalau di laut kan sebutannya ada namanya butuh sertifikat. Contohnya BST kan kita bisa ngurus. Apalagi kalau sekarang kan lebih gampang pengurusannya, kan kita pakai duit gitu loh. Juga sambil sekolah sekian masih bisa mencakupi lah untuk buat BST dan lain-lain gitulah untuk kerja di laut. Itu sih sebenarnya gara-gara nggak ada kerjaan di darat. Pogom lah bang, Itu. bang, asma, bang. Mungkin sih sebenarnya sih kalau di darat sih nyari kerjaan sih gampang. Yang susah itu nyari kerjaan yang gajinya lumayan. Itu kalau di darat emang susah. Kenapa dibilang susah kerja di darat? Satu, sekarang ada namanya minimal sekolah, harus S1 lah, S2. Untuk Kalau Mas Noel gimana? SMK ya? SMK. Dan bukannya kalau SMK itu masuk di pabrik juga masih ada kesempatan kan? Sekarang kebanyakan ada namanya good looking. Wow, good looking. Itu, good looking. Ya kalau di pabrik kan nggak perlu good looking. Kalau jadi petugas Alfamart, Indomart, apa-apa itu baru. Itu harus good looking soalnya, apalagi Alfamart itu. Yang selamat datang di Indomaret, itu kan harus ganteng. Gitu loh. Itu yang mulai itu, susah guys. sekarang. Kalau lo jelek, apalagi nggak punya pacar, dan sampai lo daftar di Alfa atau nggak Indo. Nggak bakal masuk, serius. Ini untuk Mas Abdul sendiri gimana nih? Apa bang? Kenapa kok sampai kerja di kapal ini? Padahal kan mungkin kan kesempatan kerja di darat kan banyak. Harus detail ya bang. Apa enggak? Ya kalau semisal perlu dijawab ya dijawab, kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Itu terserah jenengan. Saya mah jujur. Saya mau menghukum diri sendiri aja lah bang di sini. Ya, kalau itu mungkin prinsipnya sama kayak saya. Terus gimana, Mas Abdul? Susah bang, jelasinnya panjang bang. Ya panjang. Nggak apa-apa sih, ini 1 jam juga memorinya masih bisa. Anjay, takut penyimpanan penuh bang. Mungkin kalau aku sendiri sih hampir sama sih. Jelasin sama aja lah, jelasin, Mas Bang. Abdul. Kayak saya jauh-jauh hari itu saya kan pernah kerja di kapal. Nah, sebenarnya sih nggak mau lagi sih kerja di kapal, cuman ya namanya pelarian sih, pelarian apa gimana. Cuman kalau saya kan emang tujuan kerja di kapal itu emang buat hukum diri sendiri. Kalau saya, soalnya kan kalau saya pribadi kan penyakitnya kan banyak. Ya judi lah, apalagi sekarang kan zamannya judi online, saya termasuk korbannya. Mungkin kan salah satu pelarian terbaik untuk menghukum diri sendiri itu mungkin di sini. Kalau saya kerja di darat sih sebenarnya ada aja kerjaan, cuma kan kalau di darat mungkin buat nyembuhin penyakitnya itu susah. Jadi saya mantepin untuk di kapal biar benar-benar sembuh. Ternyatanya di sini juga nggak main judi, apalagi di sini main judi online nggak mungkin bisa, orang sinyal nggak ada kan. Ya mudah-mudahan sih niat kita emang kerja di kapal bukan cuma itu juga, maksudnya kayak kita mungkin kontrak 2 tahun finish kan kita bisa nyelesain masalah finansial kita, bisa ngebantu keluarga, atau enggak kalau yang belum nikah ya buat modal nikah itu. Ini kalau kata gue sih, kalau Noel kan masih muda nih. Noel nih berapa tahun Noel? Baru kalau tahun sekarang sih jalan 23. 23. Ntar kita kan pulang kan 2025 umur berapa? 24. 24.
2025 kan umur 24, mungkin kalau kata gua sih mending ini lanjutin aja sekolah lagi, sekolah laut lah, ngejar sertifikat. Kalau kita punya sertifikat banyak kan juga lumayan, kita bisa nyari gaji yang lumayan lah. Nggak di Cumi juga ya, apalagi bendera Cina. Ya nggak apa-apa kalau bendera Cina, buat pengalaman aja. Kalau bisa sih buat pengalaman. Kalau ada yang lebih ya jangan di bendera Cina juga, ntar kaget. Ya namanya sebenarnya sih, kalau namanya kita udah merantau ya pasti ngerasain enak gak enak. Ya enak gak enak ya kita harus nikmatin aja ya, mungkin itu ya. Gimana Mas Abdul? Iya. Oh iya, Oh, Bang. iya. Udah kedinginan kali, Mang? Enggak. Oh, enggak. Di sini ber-AC. Ih, Ini balik lagi ke enak nggak enak ini ya. Enaknya di kapal ini, saya mau nanya enaknya dulu apa nggak enaknya, ini enaknya gimana nih? ya enggak enaknya dulu, enggak enaknya. Nggak enaknya. Iya, enggak enaknya Gimana dulu. Mas Abdul? Oh iya, aku ikut aja. Nggak enaknya gimana ini kalau kita kerja di kapal bendera Cina, nggak enaknya gimana Mas Noel? Masa duluan. Mas Abdul gimana Mas Abdul? Jangan main lempar-lemparan ini. Ntar kelamaan gue ambilin bandul cumi ini biar rame. Enggak enaknya ya. Berak, Bang. Berak. Terus ya emang gimana beraknya? Kan tinggal tongkrong. Iya, Bang. Nggak enaknya gimana? Airnya, Bang, sering mati, Bang. Saya nggak bisa pakai Berak tisu. mana? Bang. Ya di sini kan kalau buat berak kan airnya kan kadang nyala, kadang enggak. Jadi kalau kita ya sebenarnya sih bisa nyari ini sih apa? Bumi nggak? Tidak. Hah? Tidak. Jeda dulu. Kan udah sebelah semua. Udah ditaruh sebelah semua. Nggak pakai Pak? Hah? Pakai Pak? Oke. Kamu Pak. Kalian dengar dari roti ya? Ya, bis. Hah? Habis tadi ada. Ternyata di sana masih banyak. Ya lanjut. Maaf tadi ada teman kita nyari bumbu Sarini ya. Nggak tahu buat apa, kayaknya buat masak mie, kalau nggak masak cumi kali ya. Jadi di sini itu Satu, Bang, berak doang, baru berak. baru berak Oh ya. iya, baru berak. Berak. Emang kadang airnya nyala, kadang juga mati. Sebenarnya ada ini bisa pakai tisu. Cuman kalau yang nggak biasa juga gimana gitu lihatnya. Kalau orang Cina lihat kita cebok pakai air katanya jorok, langsung kan kita langsung pakai air. Kalau kita lihat orang Cina juga sama pakai tisu. Ya emang kalau urusan tai ya, urusan tai emang agak berat sih. Itu yang pertama. Iya, Bang. Masalah berak ya. Terus apa lagi? Makanan enak gak enak, Bang. Tapi tergantung sih. Adaptasi aja kalau makanan. Kalau- Ntar juga kalau- pengalaman. Sorry, kalau makanan tuh kenapa bilang ada enak atau enggak enaknya? Kalau enaknya pasti ada yang daging-dagingnya. Ya itu selera masing-masing sih. Tapi yang enggak enaknya itu cuman namanya kuah sama sayur rumput laut, itu doang yang paling enggak enak. Apalagi pas kerja. Tapi buat Mas Abdul, makanan favorit di sini ada nggak? Apa ya, Bang? Angsa. Nggak ada, Bang. Oh, ada lah kalau ayam bebek. Ada ayam, ada bebek. Ayam bebek. Sebenarnya bukan bebek sih, Kalau- angsa itu. Angsa sama bebek, Bang. Iya sama lah. Kalau cumi sendiri kan kita Oh, kalau Pak. mancing kan tiap malam kan makan cumi itu gimana? Ya kalau favorit saya cumi, Bang. Cumi ya. Ya enak, Bang, cumi. Apalagi kalau di itu ya. Mahal, Bang, kalau di Indonesia. Iya. Ya namanya kita kerja di kapal cumi kan, Makanya cumi. ya, makan cumi ya. Ya favorit, emang favorit sih. Ya balik lagi guys, emang kita itu perlu adaptasi. Emang lidah kita itu Penting. dulu itu saya sempat berpikir kayaknya makanan di Indonesia yang terbilang nggak enak kalau taruh di sini itu mungkin
bisa jadi yang paling enak. Yang namanya kita orang Indo kan, kalau masakan Indo ya pasti yang jelas nomor satu lah. Cuman kalau di sini kan kita ya gimana, orang udah dimasakin kan tinggal makan kan. Kalau saya sendiri ya makan ya tinggal makan aja, yang penting mah kenyang aja udah. Jadi buat pembuangan tai juga lancar kalau makan kita lancar. Yang penting sehat. Itu tadi yang pertama kan berak susah, terus makanannya ya. Terus apa lagi? Dalam kerjaannya bang, kalau kerjaan ya cimo pomo bang. Orang lagi tidur enak-enak bang, dengar suara alarm kring. Itu bang, jelasin bang cimo pomo apa itu? Aku nggak ngerti. Jadi sebelum mancing kan kita kan harus Turun jangkar kalau nggak salah. turun parasit dulu. Itu turun parasit itu kalau di sini bilangnya cimo sama pomo. Kalau cimo itu naik parasut, kalau pomo itu turun parasut. Ya emang kalau cimo pomo itu nggak tentu jamnya. Kalau kita lagi tidur, kadang juga ada yang lagi mandi, tiba-tiba cimo, tiba-tiba pomo. Ya di sini kan kerjaannya kan ada cimo pomo, terus habis itu mancing, habis mancing juga kita ngepak namanya jintung, habis jintung juga ntar kan habis ditaruh di freezer kita di packing, terus jutung, terus itu udah muter terus kayak gitu. Cuman memang kerjaan paling males itu ya cimo pomo. Sebenarnya sih kerjanya nggak terlalu berat, nggak terlalu apa, cuman jamnya aja nggak tepat. Kadang malesin, kadang sehari juga nyampe 5 kali 6 kali, itu yang bikin aduh. Ya itu lu bang ngomong enggak? Itu kalau pekerjaan cimo pomo ya. Ya udah bang, itu aja bang cukup lah. Kalau adaptasi sama orang Cinanya sendiri gimana? Enak gak? Ya gimana kitanya sih bang? Gimana cara ngeresponnya? Ada yang humble, ada yang enggak. Ya namanya Orang beda-beda. orang kan beda-beda sih. Tapi ya kalau di sini sih orang Cinanya sih bagus-bagus sih. Enak-enak lah, baik-baik. Ya namanya paling namanya kalau sama mandor kan punya ini ya, wewenang Jabatan lah ya jatuhnya. jabatan lah, punya jabatan. Jadi kadang suka seenaknya sendiri, tapi nggak apa sih, orang namanya kita kerja ikut orang ya, nikmatin aja. Untuk Mas Noel gimana nih Ada tambahan enggak? masalah Nggak enak ya. nggak enaknya itu gimana tuh? Kalau nggak enaknya itu kalau pas kita mana bilangnya, nggak ada hari libur itu doang. Pas lagi mancing kan nggak ada hari libur. Pastinya kan yang baru non itu kan kaget setiap hari gitu kan, mancing terus. Tapi nggak enaknya di situ doang. Itu doang sih sebenarnya. Ingat guys, budayakan ngeluh, jangan semangat. Nggak bercanda. Tetap jadi beban orang tua sih sebenarnya sih. Itu nggak enaknya, kita bilang nggak enaknya. Iya, Kalau nggak enaknya enak ya. gimana kalau enaknya? Bawah bang. Di bawah. Ke bawah aja sekalian. Kira masak. Emang masak kan? Sebutin nih.